itu keakuratannya atau ketelitiannya itu akan akan berkurang, kurang teliti, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ketika si A timbangannya 50 kilo, terus ada si B 100 kilo, maka dapat dikatakan si B ini beratnya atau biomasanya 2 kali dari si A, seperti itu ya. Atau si A itu biomasanya setengah kali dari si B. Jadi itu untuk data rasio ya. Kemudian yang data kualitatif ya, ada data kualitatif deskriptif. Tadi temannya Yuris itu sudah menjelaskan. Jadi kalau yang di deskripsi itu nanti masuknya di data kualitatif gitu ya. Misalnya apa? Misalnya kondisi dari study set-nya ya. Misalnya penelitiannya ada di muara ya, muara sungai. Itu kan dekat dengan laut. Nah, gambarkanlah di situ. Jadi itu ada tumbuhan mangrove di sepanjang di implementasi penelitian seperti itu. Jadi di situ ada lokasinya di mana, ada berapa derajat, menit dan detik ya, lintang utara atau lintang selatan, bujur barat atau bujur timur itu disampaikan di situ ya, di koordinat ya, di jenis data koordinat. Misalkan ada juga yang di ini seperti ini ya, di artikel itu diberikan gambar saja seperti ini. Orang mungkin dengan mengamati ini ya, ini kan ada angka-angka derajat dan menitnya itu bisa disampaikan di sini. Jadi tidak secara kalimat ditulis itu ya. Jadi ini kalau kita lihat ini ya, cuma ini ada di sini sekian meter dari permukaan laut, suhu rata-ratanya sekian itu ya. Tapi tidak ada derajat-derajatnya, derajat menitnya. Jadi itu bisa dilihat di gambarnya, di gambar petanya. Nah, ternyata ini dituliskan di sini ada sekian derajat menitnya. Ya, itu bisa dimasukkan juga ya. Jadi tidak harus tertulis dalam bentuk kalimat. Untuk
menunjukkan lokasi penelitian, ya. Setelah itu baru ada variabel. Ada variabel bebas, variabel terikat, variabel kontrol, dan variabel moderator. Ya. Jadi pada beberapa artikel itu tidak secara eksplisit menulis, ya, variabel bebasnya itu X, variabel terikatnya Y, variabel kontrolnya apa A, variabel moderatornya B, itu tidak, ya. Jadi nanti kelompok presentasi harus mencermati kalimat-kalimat yang ada di sini, ya. Mana yang dapat dimasukkan sebagai variabel bebas dan mana yang variabel terikat. Jadi kemarin variabel bebas itu sudah dijelaskan, itu yang mempengaruhi, variabel terikat yang dipengaruhi, ya. Kemudian variabel kontrol itu variabel yang dikendalikan. Jadi tidak ada tidak ada hal lain yang mengendalikan selain variabel kontrol, ya. Kalau ini penelitian eksperimental, laboratorium, jadi tadi kan ada penelitian laboratoriumnya, maka variabel kontrolnya itu otomatis ya kondisi di lab itu. Jadi suhunya harus stabil, sama. Kemudian kelembapan udaranya juga harus sama, stabil itu, ya. Jadi karena ini ada dua kegiatan, maka untuk data dan untuk variabelnya juga harus ditulis dua-duanya, ya, karena ada dua kegiatan. Kalau hanya etnobotani saja berarti ya etnobotani saja nanti untuk data dan variabelnya, ya, seperti itu. Jadi sehingga nanti bisa dengan jelas bahwa yang variabel bebas itu kalau ditulis dua-duanya akan jelas. Jadi kalau ditulis salah satu, loh ini yang mana? Bagaimana dengan yang penelitian yang satunya gitu ya? Karena ada dua penelitian di sini. Kemudian variabel moderator. Variabel moderator itu variabel yang memperkuat, ya. Letaknya itu antara variabel bebas dan variabel terikat, ya. Sebagai contoh misalnya variabel bebasnya itu adalah posisi, job position, ya. Posisi di tempat kerja, apakah jadi manajer, ya, ataukah jadi staf administrasi atau staf yang lain, gitu ya. Nah, variabel terikatnya misalnya adalah salary, gaji, ya, gajinya. Jadi variabel moderator yang ditempatkan di tengah tadi sebagai contoh adalah kualifikasi pendidikan, ya. Jadi kalau misalnya variabel bebasnya itu memiliki kualifikasi pendidikan yang tinggi, otomatis nanti di gajinya itu juga akan mengikuti. Jadi seperti berbanding lurus, ya. Ini kan idealnya, tapi kadang-kadang di praktek tidak selalu begitu, ya. Kadang-kadang faktor
waktu ya, atau berapa lama dia bergabung di perusahaan itu juga akan mempengaruhi. Jadi itu untuk variabel moderator. Jadi untuk penelitian etnobotani, kira-kira variabel moderator itu perlu atau tidak, itu nanti bisa dicermati dari tulisan-tulisan ya, uraian-uraian yang ada di jurnal ini, itu ya. Jadi kalaupun tidak ada juga tidak masalah, tidak memaksakan gitu ya. Jadi karena memang juga di jurnalnya itu tidak susah, dalam arti begini, di jurnal etno itu kita tidak akan membaca dengan tertulis itu ya, atau susah mencari tulisan yang berbunyi variabel bebas ya, free variables atau dependent atau independent ya, independent variable dan dependent variable itu tidak akan tertulis di jurnal ini. Ya. Tapi karena kita belajar apa teorinya, jadi nanti ini harus terisi ya, sehingga nanti mahasiswa harus mengisinya dengan cara nanti mencermati tulisan-tulisan yang ada di jurnal ini yang mengarah dapat dijadikan sebagai independent variable dan dependent variable, seperti itu ya. Tuh. Kemudian untuk berikutnya langkah penelitian ya. Jadi langkah penelitian itu sebenarnya di sini bisa dimasukkan di metodologi ya, atau metode. Nah, nanti ini dicari yang sesuai dengan template di PPT itu. Instrumen penelitiannya apa gitu ya. Jadi kalau misalnya etnobotani, kebanyakan yang digunakan sebagai alat penelitian atau instrumennya itu adalah angket atau poin-poin untuk interview dan poin-poin untuk kuesioner. Jadi kalau interview berarti kita menanyakan langsung, ya, penelitinya bertanya langsung. Kalau kuesioner nanti respondennya yang mengisi isian, ya, harus mengisi isian itu, ya. Jadi untuk interview dan kuesioner itu pun ada macam-macam ya, ada yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur ya. Tidak terstruktur itu terbuka, artinya hanya ditanya saja, apakah Bapak Ibu mengenal atau tahu tumbuhan X gitu ya, hanya seperti itu saja. Nanti jawabannya itu akan sangat bervariasi ya dari responden. Itu kalau tidak terstruktur atau terbuka. Kalau terstruktur sebaliknya, jadi penelitinya harus melengkapi dengan pilihan jawaban, ya. Apa saja pilihan jawabannya itu ditulis di situ. Nah, seperti tadi data yang berjenjang tadi ya untuk ordinal itu dapat dimasukkan di situ. Jadi ada skalanya, ya. Nanti di scoring. Nah, itu yang terstruktur. Ada juga alternatif itu campuran, ya, antara tidak terstruktur dan terstruktur. Jadi mungkin ada berapa 10 pertanyaan, ya, 5 pertanyaan respondennya bebas, ya, bebas menjawab. Kemudian 5 pertanyaan berikutnya itu diberi pilihan jawaban.
atau tadi terstruktur. Jadi itu bisa dikombinasi, ya, seperti itu. Itu untuk instrumen ya. Ini tadi ada untuk aktivitas antibakteri. Nah, instrumennya apa untuk aktivitas antibakteri? Karena itu laboratoris ya berarti harus mengacu pada alat-alat yang ada di laboratorium ya. Jadi ya apa? Ya seperti ini. Dia menggunakan ini ada bioassay-nya yang dilakukan di laboratorium ya. Ya, jadi ada medianya ya, kemudian ada tempatnya, petri dish dan sebagainya. Seperti itu. Kalau penelitian laboratorium ya. Kemudian teknik pengumpulan data ya. Sering mahasiswa rancu ya antara instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data. Jadi dua-duanya itu terkadang ditulis sama ya. Jadi instrumen penelitian kuesioner gitu ya. Teknik pengumpulan data juga ditulis kuesioner ya. Jadi kuesioner itu yang lebih tepat adalah sebagai instrumennya ya, instrumen. Kemudian teknik pengumpulan datanya bagaimana ya. Itu ada beberapa ya. Jadi kalau kita memberikan kuesioner ke responden atau bertanya ya, bertanya langsung ke responden dengan interview, itu merupakan kelompok dari komunikasi ya. Jadi teknik pengumpulan data secara komunikasi ya. Ada juga yang mungkin mengambil datanya dengan cara didokumentasikan atau difoto ya. Nah, itu dengan teknik dokumenter. Teknik pengumpulan data dokumenter. Tidak hanya foto ya, tapi bisa pula dengan kajian referensi ya, kajian referensi. Sebagai contoh untuk bidang-bidang ilmu hukum itu kan banyak ya referensi yang dibaca dari peraturan atau perundang-undangan. Jadi itu teknik pengumpulan datanya adalah secara itu tadi dokumenter ya. Jadi dari dokumen-dokumen tadi dikaji kembali itu. Kemudian tentang ukuran sampel ya. Ukuran sampel itu dapat dilihat di metode ya, metodologinya, di metodenya. Jadi di sini dia menggunakan berapa sampel ya. Kalaupun tidak ditulis di methods itu bisa ditelusuri di results ya. Karena nanti di sana mesti dia menulis dari sekian lah seperti ini ya. Ada 119 informan. Informan ini respondennya tadi. Ya. Kemudian untuk tumbuhannya berapa itu jadi itu. Jadi dalam konteks yang ada di jurnal di sini ini harus ditulis dua kegiatan tadi ya. Jadi yang survei dan yang laboratoris tadi ya, karena akan beda ya, akan tidak sama. Kemudian teknik sampling. Jadi teknik sampling ini juga nanti diberikan di perkuliahan pada pertemuan keberapa ya, kedua atau ketiga itu terkait teknik sampling. Jadi pada prinsipnya untuk teknik sampling itu ada dua, yaitu yang pertama adalah probability
sampling, dan yang kedua non-probability sampling. Ya. Probability sampling artinya kalau sampling itu kan berarti kita mengambil sampel dari populasi, ya. Karena tidak semua populasi itu akan dijadikan sampel, ya. Ya, tapi penelitian misalnya ada apa? Indonesia ingin mengetahui jumlah penduduknya yang update. Nah, itu dilakukanlah sensus. Jadi kalau sensus itu seluruhnya, ya, seluruh populasi itu didata. Tapi kalau bukan sensus, semacam survei, itu ya dengan sampling. Jadi hanya beberapa sampel diambil dari populasi tadi. Dan ada kaidahnya, ya, sehingga nanti sampelnya itu merepresentasikan populasinya, seperti itu, ya. Jadi dengan tadi kalau apa tadi probability sampling artinya setiap sampel itu, setiap anggota yang ada di populasi itu berhak, ya, punya kesempatan yang sama untuk diambil sebagai sampel. Bagaimana mengambilnya? Itu dengan randomisasi, dengan acak, ya, diambil secara acak. Nah, itu yang probability. Kemudian yang kedua adalah yang non-probability, ya, non-probability sampling. Berarti ini tidak ada randomisasi, ya, tidak ada acak, tidak dilakukan pengambilan secara acak. Jadi sangat tergantung dari penelitinya, ya, yang menentukan nanti penelitinya. Untuk yang non probability, apakah saya mengambil sampelnya saya begitu misalnya dia jalan begitu ada orang terus dijadikan sampel, ditanya itu tidak masalah karena memang non probability sampling, ya. Jadi akan beda dengan yang probability. Itu terkait teknik sampling. Jadi secara kaidah itu diperkenankan. Saya ketemu orang, terus saya tanya langsung, orangnya saya jadikan sampel, itu diperkenankan, gitu ya. Kemudian ini juga ada teorinya, nanti teknik sampling dibahas di perkuliahan, ya. Kemudian setelah teknik sampling ada uji validitas dan uji reliabilitas, ya. Sebenarnya yang diuji apa, ya? Validitas dan reliabilitas. Yang diuji adalah instrumen penelitiannya, ya. Instrumen penelitiannya. Kalau tadi rancangannya survei menggunakan instrumennya dengan interview, wawancara, ya, lembar wawancara. Jadi poin-poin apa yang akan ditanyakan itu sudah didaftar di situ, tuh. Dan yang satu juga dengan kuesioner, ya, poin-poinnya juga sudah ditulis. Jadi kuesionernya nanti tertutup atau terbuka, seperti halnya interview itu juga sangat tergantung dari penelitinya, ya. Jadi untuk yang kalau misalnya dengan interview, ya, diwawancara, terus terbuka, ya, yang nanti akan jadi valid, yang dikategorikan valid itu apabila
respondennya itu ketika ditanya pertama ya dan ditanyakan berikutnya itu memberikan hasil yang sama ya. Meskipun nanti waktu ditanya itu tentu saja bahasanya itu akan beda, tapi maknanya sama gitu ya. Jadi kalau satu responden ditanya hari pertama memberikan jawaban A, ditanya hari ketiga menjawab tetap A, otomatis ini bisa dikatakan valid ya. Tapi kalau ragu-ragu itu berarti ya harus diperbaiki poin atau item pertanyaannya ya. Karena untuk penelitian dengan masyarakat dengan bertanya satu kali saja terkadang ada masyarakat yang enggan untuk menjawab, apalagi ini ditanya 2 kali. Jadi harus penelitinya harus pandai-pandai ini kesempatan ya bila mana mau bertanya lagi ya. Misalnya pada saat istirahat ya, kemudian ditanya tapi seperti tidak menanyakan itu sehingga si respondennya juga tidak merasa kalau ditanya, karena ditanya itu kadang-kadang seperti diinterogasi ya, jadi banyak yang masih masih takut itu. Nah itu ya. Kemudian reliable ya, reliable itu artinya handal ya. Jadi item pertanyaan itu ditanya ke beberapa orang yang ada di situ itu jawabannya relatif sama ya. Ya, kalau itu interviewnya tertutup ya. Kalau interviewnya terbuka ya otomatis jawaban tiap orang kan bisa jadi tidak sama persis ya, tidak sama persis, tapi bisa diasumsikan saja kalau jawabannya itu sejenis ya, mirip-mirip, itu berarti reliable ya, sudah reliable. Itu. Kemudian kalau untuk penelitian karena ini ada tadi penelitian laboratorium ya, lebih mudah untuk validitas dan reliabilitasnya ya, karena validitas itu berarti alat itu memang mengukur yang seharusnya diukur tuh ya. Ya, jadi misalnya tadi ada cawan Petri ya, ada Petri disknya, dan itu memang kan sudah lazim ya digunakan untuk uji-uji mikroba. Nah, kemudian kalau reliable, selama hasilnya relatif sama, tidak ada simpangan yang besar, berarti itu dikatakan reliable atau handal ya. Ada contoh misalnya tadi mengukur biomasa pakai timbangan ya. Ketika menimbang biasanya mungkin tadi timbangannya 50 ya. Tiba-tiba saat menimbang dengan timbangan yang sama turun ya jadi 30 atau naik misalnya jadi 60 gitu. Nah, ini berarti ada timbangannya itu tidak reliable ya. Jadi harus dikoreksi, harus dikalibrasi ya, timbangannya harus dikalibrasi atau ditera ya, ditera ulang karena sudah sering digunakan. Jadi alat-alat laboratorium itu juga karena sering digunakan banyak itu ya, berkali-kali karena sharing ya, itu suatu saat bisa saja tidak mengukur yang tepat gitu. Jadi perlu dikalibrasi seperti pH meter ya.
kemudian inkubator. Nah, itu kadang-kadang kalau ini suhunya terlalu panas juga itu akan merusak alatnya, ya. Jadi perlu dikalibrasi ulang. Gitu. Kemudian mungkin juga apa itu alat-alat yang dibawa ke lapangan, ya, instrumen untuk penelitian ekologi itu juga kan sering dipakai, itu juga harus dikalibrasi, ya. Kalau hasilnya tidak ini, misalnya luxmeter, ya, atau apa itu untuk mengukur kelembapan udara, kelembapan tanah, termometer itu juga. Jadi itu yang dikatakan reliable, ya. Jadi menentukan valid dan reliable itu sangat tergantung dari jenis apa atau rancangan percobaannya, ya. Kalau misalnya tadi yang survei tadi, ya, dengan apa di scoring untuk kuesionernya, ya, dengan diberi karena ada skala. Jadi itu kan ada angka-angka yang dimasukkan, itu dapat dimasukkan ke rumus, sehingga untuk mencari validitas, reliabilitas itu dapat dengan menggunakan rumus, ya. Biasanya menggunakan Excel, ya. Dengan Excel bisa, karena nanti yang dicari adalah rumus persamaannya, ya, rumus korelasi. Untuk valid, item pertanyaan tadi dikatakan valid kalau uji korelasinya, ya, atau R kuadratnya itu minimal 0,5, ya, 0,5. Kalau misalnya R kuadratnya 0,2, nah ini dikatakan tidak valid, ya. Apa itu kan jauh sekali dikatakan ada hubungan, ya. Kalau misalnya paling tinggi R kuadrat itu adalah 1. Nah, kalau 1 itu ya dengan dirinya sendiri korelasinya. Jadi tidak dengan yang lain, kan? Itu tidak ditemukan di sini, ya, untuk apa uji dengan Excel untuk validitas kuesioner, ya. Jadi ketika nanti ada yang tidak valid dari item pertanyaan, itu dapat di drop, ya, atau dihilangkan, dihapus. Itu kalau pertanyaannya banyak, misalnya ada 20 item, dihapus 1 tidak masalah. Tapi kalau cuma 5, ya, 5 pertanyaan, kemudian dihapus 1, tinggal 4, nah itu akan sepertinya belum representatif. Jadi caranya adalah dengan memperbaiki item pertanyaannya, ya, dengan memperbaiki item pertanyaan, kemudian diuji, ya. Untuk reliabilitas, jadi ini berkaitan dengan validitas yang sudah diperoleh sebelumnya. Jadi nanti dimasukkan ke rumus, ya. Dikatakan reliable itu kalau nilai disebutnya dengan nilai Cronbach, ya, Cronbach alpha. Kalau nilainya itu 0,6 ke atas, ya. Jadi tidak 0,5. Ini misalnya 0,6, ya. Jadi kalau item pertanyaan tadi secara keseluruhan punya sudah valid, ya, R kuadratnya itu misalnya 0,7, terus Cronbach alfanya itu 0,6, maka ini dapat diimplementasikan ke respondennya, ya, ke sampelnya. Jadi sebelumnya itu harus diuji dulu, ya, sebelum diberikan ke
responden. Jadi pengujiannya diberikan kuesionernya tadi pada mungkin 10 orang lah ya, 10 orang. Nah, itu tadi terus dilihat diuji validitas dan reliabilitasnya ya. Kalau sudah terpenuhi semua, nah baru ini dibawa atau diberikan ke responden yang lebih banyak sebagai sampel untuk sampel ya, dengan responden yang lebih banyak tadi. Jadi kalau misalnya untuk bagaimana kita menentukan tadi ada ukuran sampel ya. Ya, bagaimana menentukan ukuran sampel? Ya, ini sangat tergantung juga. Kalau misalnya di lokasi tadi misalnya populasinya ada 100 orang, maka menentukan sampelnya, ukurannya itu bisa menggunakan persen ya. Misalnya saya menggunakan 20% dari 100 orang tadi ya, maka 20 orang. Tapi sebaiknya kita ikuti seperti halnya uji T ya, uji student T itu kan 30 ya, 30 orang minimal. Jadi kalau bisa kalau populasinya kecil, maka persenannya harus besar ya. Kalau populasinya besar, persennya bisa kecil. Misalnya populasinya ada 500 di situ. Ya. Saya ini berapa? 5% saja. 5% sudah 50. Ya. Tapi kalau di situ 100, maka jangan 5%. Ya. Tapi harus mungkin minimal tadi 30% ya, supaya memenuhi seperti uji student T 30 ya, jumlah minimal sampel 30. Nah, seperti itu ya. Jadi itu untuk tahapan yang uji validitas dan reliabilitas ya. Jadi itu nanti dicari di sini apakah kalaupun nanti dia di jurnal ini tidak menunjukkan adanya uji validitas, uji reliabilitas ya secara eksplisit, sama seperti yang tadi poin-poin sebelumnya tadi ya, tidak akan ditulis di jurnal secara eksplisit. Nanti mahasiswa harus membaca cermat di sini. Terus tetap itu harus diisi nanti untuk PPT-nya itu ya. Jadi kira-kira nanti menggunakan apa untuk validitas dan reliabilitasnya ya. Karena ini contoh di sini ini ada 2 penelitian ya, dua-duanya harus ditulis. Yang untuk survei itu bagaimana, yang untuk laboratoris tadi uji laboratoris seperti apa itu. Berikutnya rancangan tabel data pengamatan ya. Kalau rancangan tabel data pengamatan, jadi sebenarnya ini berupa tabel ya. Nah, ini contohnya ini ya. Tapi jangan semuanya ditulis ya. Maksud saya ini nanti bisa diblankkan karena nanti masuknya di penyajian hasil penelitian ya. Jadi cukup ditulis ini judul tabelnya ini, kemudian reng-rengan tabelnya seperti ini. Ada suku ya, terus jenis, terus nama lokal, ini untuk penyakit apa, itu saja. Itu adalah untuk karena masih berupa rancangan ya, belum. Jadi ini dibuat pada saat belum diimplementasikan penelitian tadi. Ya. Ketika nanti diimplementasikan, nanti ini menjadi data.
ya. Tuh. Kemudian berikutnya, kalau misalnya tadi membuat peta, ya, maka peta itu dapat dimasukkan ke result di sini sebagai hasil, ya, bukan sebagai data dukung di metode, seperti itu. Ya. Selanjutnya adalah analisis data. Ya. Analisis data itu dapat dilihat di metode, ya, metode. Bagaimana secara etnonya, ya, bagaimana secara laboratorisnya. Itu bisa dilihat di sini analisisnya. Ya. Jadi beberapa penelitian etnobotani itu banyak menggunakan analisis data dengan indeks, ya, dengan indeks-indeks. Jadi indeks di sini masuknya adalah ke analisis data, bukan dimasukkan ke apa itu, ke instrumen, ya, atau ke teknik pengumpulan data, bukan, ya. Jadi masuk ke analisis data. Kemudian kalau laboratorisnya, nah ini dia menggunakan statistik, ya, dianalisis secara statistik. Jadi ada signifikansinya berapa. Jadi ini menggunakan uji korelasi. Karena ini dengan chi-square, ya, dan korelasi persen, ya. Ini untuk uji laboratorisnya, ya. Jadi menggunakan statistik. Namun demikian, bisa jadi, ya, yang penelitian survei itu juga ada menggunakan statistiknya juga, ya. Demikian juga untuk laboratoris, dia mungkin tapi pada umumnya menggunakan statistik, ya, bukan bukan dengan indeks-indeks. Mungkin ada indeks juga bisa, ya. Jadi itu. Kemudian penyajian hasil, ya. Nah, penyajian hasil berarti, ya, yang ada di results, ya. Jadi kalau misalnya ini ada diagram batang, ya, ya inilah hasilnya disajikan dalam bentuk diagram batang, ya, atau ini konteksnya gambar, ya. Kemudian disajikan dalam bentuk tabel, ini bisa, ya. Jadi kalau seperti ini keseluruhan datanya bisa di crop semua, bisa di screenshot semua, ya. Nah, ini yang untuk laboratorisnya, ternyata ada gambar korelasinya, ada uji korelasinya, seperti itu. Sehingga bisa disimpulkan di sini kalau ada zona hambatan, ya, atau inhibition halo ini terhadap frekuensi dari ini ekstrak, ya, ekstrak tanaman obat yang digunakan sebagai anti bakteri tadi, ya. Jadi ini semua bisa dimasukkan untuk penyajian hasil analisis data penelitian. Baik, saya rasa itu untuk contoh, ya, contoh untuk pembahasan jurnal. Bagaimana untuk mahasiswa, apakah sudah paham atau belum? Permisi Bu Ii. Permisi Bu. Ya, satu-satu, siapa dulu? Silakan. Wanda duluan Bu. Ya. Baik, permisi Bu, saya Wanda Harisma. Ya. Izin bertanya Bu, tadi kan sempat dijelaskan bahwa
jenis data nominal itu berupa atribut seperti gender, golongan darah, dan kewarganegaraan dan lainnya itu. Berarti apakah itu sama dengan sasaran penelitian atau tempatnya begitu, Bu? Bukan, berarti itu data, kalau misalnya itu di ini apa, memang sebagai data primer, jadi bisa dimasukkan data primer karena kita tidak mempunyai bayangan. Tapi kalau misalnya pada saat datang ke lokasi itu sudah punya gambaran demografi, tahu ya demografi, susunan apa kependudukan yang ada di satu wilayah, itu bisa dijadikan data pendukung itu. Jadi apa itu tadi bedanya, dia sebagai data pendukung atau sebagai data primer dari penelitian. Jadi ini bisa kalau sebagai data pendukung atau ya data pendukung, misalnya bisa minta data itu di kantornya kecamatan atau kantor kepala desa itu. Ya. Dan kalau misalnya sama juga untuk data primer, sebenarnya juga bisa diminta dari kantor kecamatan atau kepala desa, tapi harus maksud saya nanti harus di cross check dengan pada saat di lapangannya, apakah memang sesuai seperti itu. Bagaimana Wanda? Baik Bu, terima kasih. Ya, tadi berikutnya siapa ya? Iya Bu, perkenalkan nama saya Stefani Bu, izin bertanya. Ya. Untuk jenis penelitian Bu, kalau misalnya di contoh ini kan di judulnya ada kata-kata etnobotani dan antibakterial. Kalau misalnya antibakterial berarti kita bisa menentukan kalau misalnya jenis penelitiannya adalah laboratoris. Tapi kalau misalnya di judulnya tidak ada kata-kata etnobotani atau antibakterial dan lain-lain begitu, bagaimana ya Bu cara menentukannya? Terima kasih. Ya, bisa berarti ya harus dibaca kontennya dulu ya, harus dibaca isinya. Jadi memang tidak harus menggunakan etnobotani, tapi sebentar, mungkin saya punya ini di kelompok di kelas yang lain gitu ya. Nah, ini udah kelihatan ya. Ini ada kelompok dari kelas C itu menggunakan jurnal ini. Ini kan tidak ada kata-kata etnonya. Tapi ini kan mengarah ke etno ya. Karena ada use of plants as traditional medicine in swamp medication in PD communities ya. Penggunaan atau pemanfaatan tumbuhan ya sebagai obat tradisional. Jadi bisa siapa tadi? Stefani. Jadi tidak harus depannya itu etnobotani, etnozoologi, etno apa itu tidak harus. Ya. Ya, ini juga sudah dipilih oleh kelas C. Jadi nanti untuk kelas B bisa ini yang lain ya. Baik, ada yang lain? Permisi Bu. Ya, silakan. Ya Ibu. Aisyah. Ya, saya Aisyah Fajriati. Bu izin bertanya mengenai yang di variabel itu kan misal variabelnya itu lebih dari satu ditulis semua ya Bu. Nah, ini yang saya tanyakan adalah mengenai teknik sampling Bu. Jadi misal dalam jurnal tersebut teknik samplingnya itu ada lebih dari satu. Itu bagaimana ya Bu? Apakah ditulis semua atau bagaimana Bu? Ya, jadi untuk teknik samplingnya bisa lebih dari satu tuh bisa. Jadi tadi kan ini ya
saya jelaskan ada 2 kelompok ya, ada probability dan ada non probability. Nah, sebenarnya nanti di teori itu ada. Sebenarnya untuk probability dan non probability ini masing-masing itu nanti dipecah-pecah lagi ya. Kemudian yang non probability itu ada yang disebut dengan accidental sampling atau convenient atau disebut convenient juga. Mengapa disebut seperti itu? Karena ini kan bukan non probability ya. Jadi penelitinya itu ketika jalan-jalan gitu survei terus menemukan orang mau dijadikan responden, nah itu disebutnya dengan accidental atau convenient sampling. Jadi langsung ditanyanya itu. Nah, kemudian ada juga yang disebut purposive ya. Purposive sampling itu penelitinya sudah punya gambaran gitu ya, sehingga dia langsung saja menentukan. Jadi itu juga peneliti yang menentukan. Jadi tidak perlu diacak. Peneliti langsung menemukan, misalnya itu ada dalam perkampungan ya. Terus dia mau menentukan yang mau dijadikan sampel itu misalnya rumah nomor 1, rumah nomor 3, nomor 5, atau rumah nomor 1, 2, 3, 4, itu haknya peneliti. Nggak masalah. Kemudian ada snowball, ya, ada snowball sampling itu seperti pemahaman kita ya, bola salju yang kecil itu kalau menggelinding kan akan menjadi besar. Nah itu demikian juga. Jadi kita itu pegang satu orang seperti MLM itu, multi level marketing itu. Jadi dipegang satu orang. Nanti satu orang ini mungkin yang berpengaruh gitu ya. Nanti orang ini yang akan memberi petunjuk ke kita siapa-siapa yang bisa dihubungi atau mau dijadikan sampel itu. Ya, jadi mau tiga-tiganya dipilih tidak masalah atau cukup satu saja juga tidak masalah. Jadi sangat tergantung dari penelitinya ya. Ya seperti itu Pak Aisyah ya. Baik Ibu, terima kasih sudah sangat jelas. Ya. Baik, ada yang lain? Permisi Bu. Ya, silakan. Ya, saya Maureen Ardina izin bertanya Bu. Untuk uji reliabilitas dan uji validitas itu berdasarkan penjelasan Ibu tadi, apakah berarti bisa kualitatif dan kuantitatif begitu ya Bu? Iya. Kalau kualitatif tadi harus ditanya lebih dari 1 kali itu ya, di kesempatan yang beda. Kalau kuantitatif tadi dimasukkan ke Excel. Ya. Jadi kalau kuantitatif itu persyaratannya item interview atau item kuesionernya itu harus ada pilihan jawaban. Gitu. Jadi pakai skala Likert tadi. Gitu. Nah, kalau yang tidak ada pilihan jawaban yang bebas tadi itu yang secara kualitatif. Tuh. Ya, baik Bu, terima kasih. Ya, cukup jelas ya, Maureen. Apa ada yang lain? Permisi Bu, mohon izin bertanya. Ya. Perkenalkan Bu, nama saya Syeftian dari kelas biologi B. Terkait instrumentasi tadi ya Bu, dalam penelitian. Nah, berdasarkan beberapa sumber saya baca itu ada yang menyebutkan bahwasanya instrumentasi dalam penelitian itu salah satu ciri khas dari penelitian kualitatif. Nah, apabila seperti wawancara kemudian kuesioner itu
termasuk dalam instrumen penelitian kualitatif. Nanti yang kuantitatif itu apakah ada itu, Bu? Apakah boleh juga menggunakan instrumen penelitian yang sama dengan kualitatif, atau penelitian kuantitatif itu menggunakan instrumen lainnya, Bu? Itu seperti apa? Kemudian untuk menguji validitas instrumen penelitian itu bagaimana, Bu? Terima kasih. Ya, jadi untuk sebenarnya penelitian kualitatif itu penelitian yang penelitian kalau itu penelitian sosial humaniora ya itu yaitu tadi pendekatannya dengan interview dan kuesioner ya. Cuma supaya mudah mudah diinterpretasikan, akhirnya penelitian kualitatif itu menggunakan maksud saya dikuantitatifkan. Bagaimana cara mengkuantitatifkan itu tadi dengan membuat skala itu. Nah ya, jadi ini terkait dengan penelitian yang sosial humaniora. Jadi banyak yang menyebut itu penelitian kualitatif, tapi sebenarnya bisa dikuantitatifkan, yaitu untuk mengetahui atau untuk supaya kita tidak salah menginterpretasikan itu dengan dikuantitatifkan dengan cara dibuat skala atau di scoring gitu, dengan membuat skor. Dan sekarang itu banyak pula penelitian sosial humaniora yang menggunakan namanya itu structural equation model. Jadi model persamaan struktural. Jadi itu ternyata suatu program, ya. Model itu dibuat dalam bentuk program. Artinya kan mau nggak mau itu juga kuantitatif ya, karena nanti dari model itu dengan melalui banyak perhitungan nanti diketahui sebenarnya modelnya ini baik atau tidak gitu. Nah, otomatis data yang diinputkan itu juga harus dibuat scoring gitu. Jadi kecenderungannya untuk penelitian sosial humaniora yang sekarang ini terutama yang saya ini itu penelitian berbasis manajemen ya, ekonomi manajemen itu banyak yang menggunakan sekarang istilahnya SEM. Nah, itu sebenarnya sudah mengarah ke kuantitatif gitu ya. Tapi kalau penelitian kuantitatif sendiri bagaimana? Sebenarnya penelitian kuantitatif itu di kita itu sebenarnya tidak lain seperti halnya penelitian eksperimen ya, eksperimen ataupun yang nanti time series itu sudah masuk kuantitatif karena kita harus mengukur. Jadi bukan membuat skala, tapi justru langsung diukur kan gitu. Nah, beberapa anggapan dari ahli-ahli itu menyebut ya, kalau penelitian kuantitatif itu levelnya lebih tinggi atau lebih bisa dipertanggungjawabkan dibanding yang kualitatif ya. Tapi sekarang itu tidak demikian. Jadi itu sudah setara, sudah sama karena penelitian kan banyak yang menyebut mungkin kalau kualitatif banyak subjektivitasnya itu. Tapi ternyata tidak, kalau itu dikuantitatifkan, ya, di scoring, dibuat skala, itu akhirnya analisisnya juga nanti secara kuantitatif. Itu Septian. Jadi sekarang itu sama levelnya. Jadi kualitatif dan kuantitatif itu ya sama-sama
sama-sama bagusnya seperti itu, tergantung nanti pendekatannya. Jadi maksudnya di scoring itu sebenarnya tidak lain adalah untuk mengurangi subjektivitas dari peneliti, sehingga akan mudah dikontrol gitu ya. Itu Saftian. Oke Bu, terima kasih banyak Ibu atas jawabannya. Baik, sama-sama. Ada yang lain lagi? Kalau tidak ada, saya rasa cukup ya. Ya, kita sudah 11.40, jadi saya rasa apa yang saya sampaikan cukup. Saya menunggu artikel dari kelompok-kelompok yang ada di kelas B. Ya. Apalagi ini nanti yang pertama kelompok berapa itu yang masuk ya, yang terutama yang besok tanggal 6 ya, itu mohon segera bisa memasukkan artikelnya, terus dengan penjelasan hari ini, moga dapat membuat slide presentasi yang sudah ada template-nya tadi dengan interpretasi yang sama gitu ya dengan yang saya sampaikan. Jadi saya mohon nanti tidak keliru lagi membuatnya seperti itu. Baiklah, saya tutup ya pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.